Selamat pagi Pak Majid. Selamat Assalamualaikum. pagi juga Pak Walil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Majid? Alhamdulillah baik Pak. Kayaknya cerah banget. Oke, karena suasananya memang cerah mendukung suasana hati. Gitu ya. Gini apa? Kan Pak Majid akan mengcoach Pak Hari. Betul. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat secara langsung penerapan model coaching yang Bapak sama Bapak Hari gunakan sesi coaching ini. Selain itu saya juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses persiapan Pak Bapak dalam melakukan coaching ini gimana Pak? Oke. Terima kasih Pak Walil sudah jadi observer saya hari ini. Persiapan saya terkait coaching ini, saya berusaha ya, untuk memberikan rasa nyaman nanti kepada coach saya, dan juga saya belajar membuka pikiran saya agar terbuka dan nanti bisa dilaksanakan proses coaching itu dengan coach saya yang merasa nyaman dan atas kehadiran saya secara penuh. Oh, secara penuh ya. Okay. Sebelum itu observasi apa mungkin yang pertanyaan mengenai isu atau tantangan apa yang sering Bapak hadapi dalam melakukan coaching ini? Mungkin ya Pak, mungkin membuka pikiran coach itu ya. Iya. Kan kadang ada beberapa orang itu yang kadang sungkan. Yang kedua itu mungkin kondisi perasaannya lagi kurang nyaman. Jadi itu merupakan tantangan bagi saya sebagai coach nanti untuk memberikan rasa keterbukaan pikiran terhadap coaching. Mungkin itu merupakan tantangan saya. Oh gitu, menarik ya berarti itu hebat banget. Terkaitan itu informasi berdasarkan isu-isu itu ya Pak ya. Okay. Apakah mungkin ada khusus tentang perhatian observasi ini gimana Pak? Mungkin nanti kalau yang secara khusus itu saya mungkin harus memberikan suasana yang nyaman. Iya. Bagi coach saya, kadang beberapa orang dan rekan itu kan berbeda, mungkin merasa tidak aman, takut apa yang dia utarakan itu menyinggung, takut merasa kurang pantas gitu ya. Mungkin saya akan memberikan rasa nyaman kepada coach saya dan rasa aman juga biar bisa beliau lebih leluasa untuk menceritakan masalahnya. Oh gitu. Sekarang Pak Harinya ada Pak ini? Enggak, saya sudah janjian tadi di WA, jadi insya Allah Pak Hari hari ini datang. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Setelah itu observasi, nanti setelah berlangsungnya panjenengan dengan Pak Hari, kita nanti akan observasi selanjutnya. Terima kasih. Monggo bisa dipanggil Bapak Hari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ya, mohon maaf Pak, tadi agak macet jalan. Paham. Gimana Pak? Sehat-sehat ini Pak saya Pak. Saya sudah ada janjian dengan Pak Majid ini Pak. Saya ini punya sesuatu yang perlu saya curhatkan. Monggo silakan duduk, silakan. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ini Pak ya, alat teknologi saya tidak pernah pakai ini Pak. Mohon maaf Pak. Gimana perasaan Pak hari ini? Ya ginilah Pak. Saya ini ya walaupun badan sehat ini tapi hati saya agak galau. Oke. Yang galau-galau dikeluarkan ke rekan kerja, mungkin nanti saya bisa membantu. Baik, karena memang masalah pendidik atau guru tiap hari itu hampir sama Pak. Jadi nanti kalau saya yang punya masalah tentang pembelajaran di kelas, tentang sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan pembelajaran, saya yang jadi coachnya. Siap. Wah, ini saya malah adem ini Pak. Tapi gini Pak Majid, saya juga sebelumnya mohon maaf ini ya, karena secara nggak langsung saya mengganggu waktunya Pak Majid istirahat. Saya punya waktu luas. Oh gitu ya, alhamdulillah.
berarti hari ini adalah waktu yang tepat ya. Nggih, Gini Pak Majid, kalau boleh saya cerita, ini ada ganjalan dalam hati saya ini dalam proses pembelajaran ini, saya itu kurang nyaman gitu Pak. Nggih. Dalam pembelajaran sehari-hari itu saya kurang nyaman gitu. Ada ganjalan yang sangat dalam yang ada di hati saya yang perlu saya saya curhatkan ke Pak Majid. Dengan harapan nanti ya dengan curhat ini setelah ini saya agak plong gitu Pak. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan hal itu untuk diceritakan ke saya. Monggo kita cari solusi bersama. Dan hari ini alhamdulillah kita sama-sama bertemu di sini untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nanti jika ada solusi yang terbaik, berarti itu memang ditakdirkan untuk ketemu hari ini. Tapi sebelumnya Pak Hari tadi sempat disampaikan oleh Pak Hari bahwa kurang nyaman saat pembelajaran. Jadi tujuan pertemuan hari ini adalah bagaimana suasana kelasnya Pak Hari nyaman, itu lebih nyaman, lebih kondusif, semua peserta didik merasa bahwa memiliki kelas itu dan antusias dalam setiap proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Betul seperti itu tujuannya Pak Hari? Betul Pak. Jadi saya menginginkan itu nanti ketika saya hadir dengan anak-anak itu betul-betul kelas saya itu menjadi kelas yang inovatif, tentunya anak-anak menjadi semangat gitu ya. Karena yang saya alami gini Pak Majid, ketika saya mengajar itu saya semangat Pak, tapi anak-anak itu kelihatannya ada yang kadang ngomong sendiri gitu, kadang-kadang dia nggak memperhatikan gurunya gitu ya. Dia kadang-kadang membaca tapi nggak baca gitu loh Pak. Jadi seolah-olah pembelajaran yang saya lakukan itu tekanan batin buat saya gitu loh, Pak. Ini yang salah saya atau murid-murid saya gitu Pak. Betul. Gitu Pak. Berarti hebat ya Pak Hari ini ya. Sampai memikirkan hal sedetail itu berarti kan guru hebat. Kadang kan mungkin sampai ada mungkin ya beberapa orang itu biar nah atau mereka cuek gitu terhadap keadaan di kelas itu. Saya sangat kagum terhadap Pak Hari karena sampai tahu sedetail itu kelas jenengan yang dilakukan proses pembelajarannya, masalahnya di mana. Itu sungguh hal yang luar biasa buat seorang guru. Jadi sangat saya apresiasi penuh. Terima kasih buat Pak. hal itu. Jadi identifikasi kalau yang saya lihat tadi setelah Pak Hari mengutarakan identifikasinya kelasnya Pak Hari itu kurang kondusif, ya. Betul Pak. Dan akhirnya Pak Hari galau kalau bahasanya orang sekarang itu galau. Betul seperti itu? Betul Pak. Galau sekali Pak. Kenapa? Karena seolah-olah apa yang ingin saya sampaikan itu nanti tidak bisa diserap baik oleh anak-anak. Padahal anak-anak itu kan sudah dipasrahkan ke sekolah. Betul. Sudah jadi tanggung jawab. Nah, itu Pak. Apalagi kita sebagai guru ini Pak. Selama ini ada enggak upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi itu Pak? Sebenarnya ada Pak. Saya itu mohon diceritakan. Ya, saya kan kadang-kadang itu sering browsing-browsing itu Pak. Lihat metode-metode pembelajaran apa yang pas untuk anak-anak zaman kekinian gitu lah Pak. Nah, itu saya coba saya pernah baca sebuah literasi itu pembelajaran berdiferensiasi gitu, betul. Itu saya baca tuh bagus Pak. Nah, saya terapkan itu sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan profil belajar murid gitu. Tetapi anak-anak juga masih belum bisa fokus. Ini saya bingung juga Pak. Apakah langkah saya ini tepat atau tidak? Berarti Pak Hari kalau tadi sudah diutarakan kalau tidak keliru, saya ingin menyampaikan bahwa yang disampaikan Pak Hari adalah Pak Hari sudah melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Betul, diferensiasi pembelajaran seperti kita tahu bersama itu kan ada 3 Pak. Ada diferensiasi konten dengan ragam bahan ajar yang beragam, buat siswa yang auditori dengan gaya belajar yang macam-macam itu Pak. Ada yang diferensiasi proses, ada yang diferensiasi produk. Kalau itu sudah dilaksanakan, apa mungkin Pak Hari pernah melaksanakan kesiapan belajar siswa? Ya ini Pak, saya juga. Ya betul memang Pak. Saya kan hanya membaca waktu itu, membaca literasi terkait dengan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya saya masih belum melangkah ke yang konten sama produknya itu. Konten sama produk. Iya, saya hanya proses saja kayaknya. Jadi anak saja diskusi, tapi ketika diskusi mereka juga mungkin juga kurang memahami ya bagi anak mungkin yang dia suka
apa gaya belajarnya itu dia auditory, visual sama kinestetik mungkin beda juga gitu ya Pak ya. Jadi selama ini yang sudah dilakukan adalah diferensiasi di prosesnya itu. Prosesnya, prosesnya. Berarti yang produknya belum gitu Pak? Belum. Oke, belum. Sama kontennya juga belum. Oh, kontennya belum gitu. Jadi sumber belajarnya cuma satu, misalnya buku paket gitu, betul gitu Pak? Oke. Berarti Pak Hari sudah, menurut saya sudah memiliki kemajuan yang luar biasa karena memang pembelajarannya sudah diferensiasi meskipun diferensiasinya ya hanya diproses saja. Tapi nanti mungkin bisa Pak Hari punya rencana apa sih? Ini Pak. Kalau sudah ketemu, oh ternyata saya pernah melaksanakan ini. Biasanya kan ada, saya punya rencana apa gitu untuk Betul, mungkin Pak. rencana Pak Hari apa? Gini Pak, setelah ini saya curhat ke Pak Majid ya, ternyata juga muncul Pak ini ide-ide yang mungkin nanti akan saya segera tindak lanjuti. Sekarang saya ingin mendesain pembelajaran saya berdiferensiasi dari tiganya tadi mau saya masukkan Pak, terkait dengan kontennya. Jadi komplit berarti. Iya. Jadi kontennya nanti akan saya siapkan buat anak-anak yang mungkin audiovisual atau kinestetik dan semuanya akan saya siapkan. Bagi mereka yang mempunyai gaya belajar, mungkin dia suka bergerak kemana-mana, juga akan saya yang tidak enak meneng. Lah itu Pak, saya akan buatkan konten-kontennya itu Pak. Iya, memang rasanya mungkin ya anak saya kurang proaktif atau kurang konsentrasi karena mereka juga tidak sesuai dengan minatnya gitu. Gaya belajarnya gitu. Iya. Mungkin apa yang salah satu yang beberapa siswa yang tidak itu kira-kira masuk yang tidak yang sudah bergerak kinestetik gitu Pak. Nggak mau diem itu Pak. Dari pojok ke pojok dia tuh selalu keliling. Saya sampai kadang-kadang ya Allah gimana ini caranya. Gitu. Apalagi kita kan sebagai seorang guru harus bisa menahan atau memanage emosional kita kan gitu. Luar biasa ini. Ya, nanti akan saya coba Pak. Jadi tiga itu tadi tiga hal yang ada di diferensiasi baik itu konten, prosesnya dan produknya akan saya coba siapkan sehingga nanti pembelajaran betul-betul sesuai dengan minat dan bakat. Betul. Sungguh luar biasa Pak Hari ini. Jadi saya konklusi ya Pak, kita sudah tadi menemukan tujuan kita ngobrol Pak Hari menceritakan itu adalah bagaimana proses pembelajaran Pak Hari itu bisa mengakomodasi semua gaya belajar siswa dan tujuannya siswa dan kelas itu menjadi kondusif dan siswa serasa memiliki kelas itu. Dan masalahnya sudah kita identifikasi tadi, yaitu Pak. Ada di diferensiasinya, karena Pak Hari sudah melaksanakan diferensiasi proses, kontennya belum, dan prosesnya, proyeknya itu juga belum, maka Pak Hari ke depan akan melaksanakan rencana aksinya, bentuknya adalah diferensiasi konten dan produknya. Betul seperti itu nggak Pak? Betul Pak, saya coba nanti. Oke, itu rencana aksi Pak Hari. Kira-kira kapan Pak mau dilaksanakan? Ini sebenarnya lebih cepat lebih bagus nih Pak, karena gini ya, ketika ini segera saya aplikasikan di kelas, tentunya nanti anak-anak akan kelihatan semangatnya gitu ya. Betul. Dan tentunya anak-anak akan lebih nyaman, bisa dia hadir di kelas itu dengan sepenuhnya. Jadi secepatnya Pak, insya Allah mungkin Senin depan ini Pak. Bisa mempersiapkan hal-hal yang belum yang perlu dipersiapkan. Betul. Oke, kira-kira Pak Hari mau melibatkan siapa dalam rencana aksi Bapak itu? Betul Pak. Ini saya ini di sekolah saya ada teman ini Pak. Kebetulan mereka adalah guru penggerak angkatan 3. Nanti saya akan coba berkolaborasi dengan beliaunya, namanya Bu Tuti. Nah, saya akan mengajak meminta masukan atau refleksinya beliau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya beliau kan sudah berpengalaman Pak gitu. CGP angkatan 3 itu. Iya, sangat bagus itu Pak. Karena bisa jadi mentor juga nih Pak. Kalau guru penggerak itu mereka kan sudah melaksanakan pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Jadi ilmunya insya Allah sudah cukup ya. Jadi Pak Hari dalam hal ini akan melibatkan rekan kerja, murid dilibatkan murid Pak? Iya Pak. Tentunya nanti murid kan sebagai bukan objek ya, sebagai sasaran kita Pak. Sasaran kita dalam. Betul. Karena memang pembelajaran kan untuk murid Pak. Untuk murid betul. Jadi dilaksanakan minggu depan, pekan depan.
dan akan melibatkan murid dan rekan kerja, Dan rekan untuk, kerja sebagai observer dilibatkan. Oke. Komitmen Pak Hari untuk melaksanakan ini seperti apa, Pak? Mungkin dengan banyak membaca referensi atau seperti apa? Kalau komitmen saya ingin melaksanakan pembelajaran berreferensi dengan sepenuh hati, Pak. Oke. Gitu, Pak. Karena saya yakin dari apa yang sudah saya pelajari di literatur tadi, di kajian literatur saya pelajari, apalagi ditambah dengan masukan dari Pak Majid, wah ini memang sudah seharusnya, Pak. Zaman kekinian anak-anak itu perlu pembelajaran berdiferensiasi nih, Pak. Kenapa? Karena ya minat bakat anak-anak kan beda-beda. Betul. Kecerdasan itu kan ya itu, Pak. Kemampuan murid juga berbeda-beda. Luar biasa. Oke. Kita masuk penghujung, Pak, karena sudah ditemukan Pak Hari sudah merencanakan rencana aksinya, sudah mau melibatkan siapa, sudah kita ketemu. Mungkin sesi coaching ini bisa kita akhiri. Semoga rencana aksi Bapak berjalan dengan lancar. Amin, dan Pak. Menciptakan suasana kelas untuk semua murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Bapak, kita akhiri. Saya juga akan meminta bantuan Bapak jika lain hari juga mengalami masalah yang sama. Siap, Pak. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo. Tadi sudah panjenengan sudah ngoceng Pak Hari. Betul. Gimana perasaan Bapak tentang tentang kegiatan tadi yang mengoceng dengan Bapak Hari itu gimana? Kalau perasaan saya bahagia, Pak, karena bisa bantu orang gitu, Pak. Perasaan saya sangat bahagia dan semoga coach saya juga bahagia karena sudah menemukan solusinya, Pak. Nah, mungkin di coach itu mungkin mempunyai tujuan apa mungkin Pak? Tadi sudah ditemukan bahwa tujuan dari proses coaching itu adalah menciptakan suasana kelas yang tertib, pembelajaran yang memang mengakomodasi semua gaya belajar siswa, itu tujuannya. Mungkin tindak lanjut dari kegiatan coach ini gimana menurut Pak Mujid ini? Tindak lanjut dari kegiatan coach ini mungkin saya perlu pengembangan diri, Pak. Perlu pengembangan diri dalam hal kompetensi dalam bidang coaching. Salah satunya mungkin saya harus lebih banyak belajar tentang memancing pertanyaan berbobot. Mungkin itu, Pak. Iya, harus emang penting itu ya. Betul. Karena coachingnya itu timbal balik antara coach sama coachingnya itu berjalan ya. Ya mungkin pertemuan ini kita sudah lanjut mungkin ke depannya kita akan ilmu-ilmu itu kita akan tindak lanjuti secara keseluruhan. Mungkin kegiatan ini sangat baik Bapak, dan juga dapat ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Sami-sami. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.